Obrolan ini adalah Obredu, obrolan bareng Kang Edu. Saya panggil siapa nih ya? Mas Mas Arab apa Mas Ketum? Atau Pak Ketum nih? Tali helm Pak Jenggot nih? Jenggot. Pak Jenggot? Iya, Udah lama tuh jenggotnya? udah sih. Biasa nih ada orang Minang tapi bahasa Minang nggak bisa nih. Ini nanti kadang-kadang kalau Sarawak Koto Ambo, Lambo, apa itu artinya tuh? Sarawak Koto Ambo, Lambo itu. Itu saya Nggak salah tuh, celana dalam saya lembab. oh, salah bawa. Dapat anis merah tuh gimana caranya? Maksudnya apakah Ngedo tuker dengan orang lain atau beli atau nemu nangkep? Nemu, belilah pakai modal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Ketemu lagi dengan saya, Kang Edo Mesir. Ini malam kita ada kedatangan tamu spesial. Mukanya kayak Arab, tapi aslinya orang Minang. Kita mau ngobrol-ngobrol, siapa tuh dia bisa bahasa Arab. Saya sudah sedikit mau belajar sama beliau. Oke, obrolan ini adalah Obredu, obrolan bareng Kang Edu. Selamat malam. Malam. Saya panggil siapa nih ya? Mas Arab apa Mas Ketum? Atau Pak Ketum nih? Apa yang Biasa aja. Pak Ketum aja ya? Pak Ketum aja. Oke pemirsa, kali ini saya akan ya ngobrol ngalir ngidul aja. Saya kenalkan beliau adalah Mas Ardi. Karena saya bilang Mas Ardi karena beliau bukan orang Sunda. Kalau saya kan Kang Edo karena dari Sunda. Tidak asing lagi. Mungkin bagi saya tidak asing, tapi buat kalian pasti asing karena baru hadir di channel saya. Oke, cekidot, kita mulai pembicaraan ngobrol ngalir ngidul. Ya, Selamat malam. malam Kang Pak Edo. Ketum. Saya manggilnya Pak Ketum aja ya. Iya. Mungkin bisa diceritain juga asal mula saya kenapa dipanggil Pak Ketum. Bisa juga sih. Awal Pak Ketum itu kan awalnya dari saya ya. Iya, dari Kang Edo. Dari saya dulu itu. Dulu nih kita kan nggak begitu, saya malah dulu nggak kenal dengan Kang Edo. Iya. Padahal satu kantor kita. Ya kan namanya juga dulu. Kalau sekarang kan beda ya guys. Lama-lama kita jadi kenal juga. Iya benar. Iya Pak Ketum. Kenapa saya namain Pak Ketum? Karena kita kan sering ketemu ya, sering ngobrol aja. Iya. Jadi kita kayak seolah-olah gengs gitu. Ya geng-gengan lah. Oh, iya. Kayak zaman-zaman sekolah dulu SMA gitu, SMP kan kayak gitu. Itu terjadi pada saat kita sudah dewasa. Jadi Pak Ketum itu, kenapa saya bilang Pak Ketum? Karena Pak Ketum sosok kedewasanya ada, kocaknya ada, dan satu lagi ya mirip-mirip Arab lah. Kan siapa tahu kalau orang Arab kan raja minyak duitnya banyak. Ya. Amin. Makanya dibilang Pak Ketum. Gitu. Sebenarnya kalau saya Kang ya, kalau dibilang dewasa enggak sih. Iya. Justru banyak belajar lah dari Kang Edo. Tapi kan udah berubah apa jenggot. Berarti kan udah disebut dewasa. Ya kan mungkin umur lebih tua ya. Cuman kan kadang menjadi tua itu pasti, tapi dewasa itu pilihan kan. Betul. Banyak ya, mungkin kita kenal ada beberapa orang-orang yang udah punya anak, nggak dewasa gitu kan. Udah tua, nggak dewasa, kelakuan masih kayak anak-anak gitu kan. Ya gitu sih, banyak belajar lah dari Kang Edo tentang hidup dan kehidupan. Gimana Kang Edo bisa survive ya, dua anak ya. Begitulah Pak Ketum. Jadi kita nggak usah takut dengan adanya rezeki ya kan. Iya. Kalau rezeki kan kalau gaji kan istilahnya udah jelas gaji. Kalau rezeki kan beda dari gaji ya. Iya benar. Rezeki kayak kita dapat dapat martabak nih coy. Martabak. Kita ada yang endorse juga nih martabak. Iya, martabak ada yang endorse.
Makasih loh yang endorse martabak. Tapi saya belum bisa sebutin karena dia belum ngasih ini. Eh, Jadi saya baru tampilkan ini martabak aja, pokoknya Iya, martabaknya martabak. luar biasa juga nih. iya. Oh iya Pak Ketum, Oh, ini buat sarapan pagi boleh nih? sarapan pagi nggak enak Ah. dingin. Ya nggak apa-apa. Nggak Pak Ketum, Ah. ini Pak Ketum asli orang Indonesia apa orang Arab ini? Oh dari hidung ya kan? Dari tali helm apa jenggot nih? Jenggot. Jenggot. Iya. Udah lama ada jenggotnya. Udah sih. Ya. Sebenarnya saya juga nggak tahu ya. Awal-awal itu ya SMA ya banyak lah ya bulu-bulu halus. Sering saya cukur. Mungkin baru mulai lebatnya itu pas setelah kuliah kali ya, Kang. Pakai obat. Enggak lah. Mungkin hormon kali ya. Hormon. Turunan kali ya. Gitu. Emang turunan dari nenek moyang atau bagaimana? Iya, orang tua. Orang Sebenarnya dulu almarhum bapak saya kan udah meninggal. sama saya juga Pak Ketum. Tinggalin sama bapak saya dari Iya. sejak Nah, SMA. Sebenarnya bapak saya tuh nggak suka saya pelihara brewok gitu. Cuman saya ngerasa ya lebih ini aja sih kelihatan. Ya ini aja sih berwibawa lah ya gitu. Walaupun karena saya orangnya cengenges gitu kan. Jadi orang-orang tuh kalau ngeliat brewok tuh udah kayak takut duluan gitu kan. Jadi kayak kalau sepintas sih kayak tali helm kalau itu kalau pakai cetok yang helm yang kuning itu udah kayak tali helm. Iya Pak Ketum, maaf nih saya sambil silakan. Pak Ketum nggak ngerokok ya? Iya enggak. Alhamdulillah luar biasa ya. Saya tuh ngerokok nggak bisa berhenti dari dulu saya ngerokok itu. Makanya aduh susah. Pemirsa saya kalau ngobrol nggak sambil ngerokok bawaannya kita mau ngomong apa nggak ngerti deh. Kalau ini kan ada ide-ide. Lu belajar ngerokok? Ngerokok nggak diajarin. Oh gitu. Langsung cuman korek, nyalain udah selesai. Enggak, maksudnya usia berapa? Awal pertama kali ngerokok setelah lulus SMA kalau saya dulu. Setelah lulus SMA. Iya. Oh, jadi dari SD sampai SMP tuh nggak pernah nyoba? Nggak pernah, saya nggak tahu apa namanya rokok, nggak ngerti juga deh. Oh gitu. Cuman karena saya. Tapi kan lihat orang-orang tua gitu kan. Biasa aja sih. Biasa aja gitu ya. Cuman ketika saya masuk kerja, teman-teman pada capek kan kerja ya. Pada ngerokok kayak enak bener. Isep tuh dulu rokok. Saya isep sekali dua kali keenakan. Iya. Saya juga dulu ya kadang-kadang ngerokok juga. Ngerokok juga ya? Kalau lagi stres, lagi banyak pikiran, kayak seolah-olah tuh masalah hilang ya dengan asap rokok gitu. Ngomong-ngomong kita ngomong apaan ya? Ini juga ya. Oh ya, tadi kan pertanyaan Kang Edo. Itu aslinya dari mana? Iya, asli. Dijawab dari Arab, Arab apa? Asli sih dari Sumatera Barat ya, dari Minang ya. Lahir di Minang. Lahir di Jakarta. Lahir di Jakarta. Ibu sama bapak asli orang sana, orang Minang. Jadi karena ibu sama bapak kadang-kadang ngobrolnya bahasa Minang ya, ngerti tapi nggak bisa gitu. Nah. Oke, pemirsa, ini ada orang Minang tapi bahasa Minang nggak bisa nih. Ini ente kadang-kadang. Iya kan? Harusnya bisa ya. Kayak saya kan hidup di Sunda, tapi bisa bahasa Sunda. Nah itu yang saya juga bingung ya. 9 tahun di sini, Kang Edo nggak pernah ngajarin saya bahasa Sunda. Saya udah minta. Ya, gimana ya, mau belajar itu kan waktu. Sayang banget loh, 9 tahun saya di sini nggak bisa bahasa Sunda. Di Cisarua ya? Cisarua. Waktunya Pak Ketum. Saya kan banyak ngajar kemana-mana juga. Jadi, ya ada. Buat ngajar, apalagi nggak ada duitnya saya nggak bisa Pak Ketum. Tapi nantilah, saya akan sedikit-sedikit mengajarkan orang Sumatera ini. Tapi Pak Ketum, bahasa Sumatera biasa sedikit-sedikit ya? Bahasa Minang ya bisa lah. Sedikit-sedikit bisa. Cara kalau ngenalin diri bahasa Minang gimana coba? Ya, kalau saya itu kan Ambo. Nama Ambo Ardiansyah Salim gitu kan. Ya sebenarnya kan bahasa Minang itu sama kayak bahasa Indonesia. Kadang-kadang belakangnya diganti O atau mungkin hurufnya dihilangin gitu kan. Berarti kalau saya kan Edo, tapi kalau di Jawa Barat Edi gitu. Iya, kayak misalnya apa kabar kan, Ba kabar gitu kan. Kabar R-nya kan hilang gitu. Kabar. Ya gitu. Terus kalau
misalkan nama saya Ardi, alamat saya kalau alamat kan Alame ya, Alame. Alame di jalan, misalnya di tinggal Ambo di ya tinggal ya kan, tinggal di Cisarua gitu kan, ya kerja tuh Karajo gitu kan, Karajo Itu di kalau Sarawak Koto Ambo, Lambo apa itu artinya tuh? Sarawak Koto Ambo, Lambo itu saya masalah tuh celana dalam saya lembab. Oh, lembab. Salah. Oh, saya belajar, ada yang dengar aja. Waktu di chatnya saya ke pasar. Pasar pas mata nggak ada matahari tuh, hujan tuh, ada orang Minang ngobrol Sarawak atau Ambo. Saya ingat apa? Sarawak itu kan celana. Kalau kata tuh ya celana dalam. Iya itu daleman. Jadi ya itu saru sih, maksudnya agak Sarawak agak Ambo, jorok ngomongnya iya. Ambo tuh lembab lah ya, lembab. Jadi nggak kering-kering. Luar biasa. Dengar di mana? Di pasar ada. Di pasar. Oh, di pasar ini banyak orang Minang juga. Banyak juga. Oh. Banyak juga. Dia biasa jualan apa di sana ya? Banyak sih pakaian, begitu. Pakaian ya. Tapi orang Minang tuh baik-baik juga ya. Nah, ngomong-ngomong soal pakaian, ya kan? Nah, itu kayaknya baju bagus nih, ya kan? Keren kan? Iya, dan saya dengar juga dulu Kang Edo pernah bisnis ya. Ya pernah juga. Iya. Terus saya kan berangkat jual baju tuh lihat-lihat di teman-teman. Kenapa saya. Kang Edo, sorry, saya potong. Kenapa lebih milih jual baju daripada jual makanan? Ya, kalau baju kan nggak basi ya. Misalkan bulan ini nggak laku, iya bisa disimpan ya. Bisa dijual ke yang lain. Oh iya. Kita modalnya 30.000. Ya kita kalau mau cuci gudang ya jual harga modal. Kalau makanan kan mending kalau laku. Dan makanan itu kalau memang kalau enak ya alhamdulillah, kalau nggak enak gimana? Iya. Satu lagi resiko dagang makanan itu kan, ketika masak takutnya ada yang keracunan atau apa, ngerti juga resiko juga. Saya belum siap ke situ. Nah, saya jualan baju walaupun saya bangkrut juga baju dulu. Bangkrut ya? Bangkrut. Nggak, bukannya dulu dengar-dengar katanya untung gede. Oh, itu yang tahun lalu. Tahun lalu saya sempat jualan. Tapi kan ya begitulah. Iya. Roda berputar. Dulu saya jualan baju lagi naik-naiknya. Terus ya itulah. Kalau jual baju itu gimana Kang Edo menentukan, oh saya harus nyetok ukuran S sekian piece, ukuran L, XL sekian piece gitu. Sekian tergantung ini potong gitu. Tergantung pasaran yang banyak keluar, Pak Ketum. Rata-rata ukuran apa tuh? Rata-rata sih M sama L. M sama L. Iya. Oke. Itu rata-rata yang beli kan anak-anak muda kan. Iya. Kelempeng. Kalau muda-muda saya kan udah XL gini kan. Jarang. Iya, yang perutnya masih rata ya, nggak kayak kita. Iya. Kita kan udah one pack. Oh ya Pak Ketum, ngobrol-ngobrol Pak Ketum sudah punya istri. Alhamdulillah. Laku juga ya. Ya aku. Sudah nggak laku. Kan kayak orang Arab katanya tadi. Banyak orang anak juga. Udah punya anak. Alhamdulillah. Baru 6 bulan. 6 bulan? Iya. Usia berapa tahun sekarang? Iya, 6 bulan. Oh, 6 bulan. Iya, mau 6 bulan ya. Gitu. Orang Minang juga, istri? Enggak, cuman sama-sama orang Sumatera. Dia dari Lampung, Jawa lah. Ada Sumateranya juga ya? Iya, ada. Lampung kan Sumatera. Sumatera ketemu Sumatera berarti ya? Iya. Mantap lah. Dan makanannya tuh ya cocok aja, suka pedes-pedes juga gitu. Tapi sebenarnya saya tuh kan nggak hobi pedes banget gitu. Hobi pedes ya? Enggak. Jadi kalau orang tua di rumah tuh kalau misalnya bikin masakan itu dia itu nggak pernah yang pedes-pedes gitu. Bahkan ibu saya jago bikin rawon, soto gitu, makanan-makanan Jawa gitu. Tapi masak itu Minang enak bisa juga ya? Maksudnya? Masakan Minang, ibu.
Ibu orang tua, orang tua. Iya, iya ya bisa lah, kan orang Minang gimana? Oh, bisa ya? Iya. Bahkan dulu saya pernah jualan. Kirain lupa lama di Jakarta, lupa masak. Oh enggak, kan ibu kan asli Oh, sana. di sana ya. Ibu asli sana, jadi ya bahkan saya pernah jualan juga gitu. Dan ada ininya sih, ada pasarnya gitu. Pasarnya. Iya, Terus, cuman memang gitu ya. Kalau masalah jualan itu apa namanya ya, makanan ya seperti Kang Edo bilang, ada kadang saya pernah jualan ya kayak sambel gitu, karena mungkin packingnya juga ala kadarnya atau apa, jadinya basi, orang komplain gitu. Memang resiko untuk jualan makanan itu lebih gede dibanding resiko jual barang ya. oh gitu. Iya. Waktu itu nggak nanya channel saya kenapa kok bervariasi, ada macam-macam. Mungkin orang-orang pengen tahu gitu channel saya. Tanyalah saya. Saya pengen ditanya. Kamu nanya? Ya lu nanya. Kamu nanya. Iya. Channelnya Kang Edo ini fokus di apa sih sebenarnya? Nah itu saya tuh bingung waktu itu. Bukannya bingung. Saya karena hobi saya di burung, kadang mancing juga. Iya. Kadang lagi seneng ikan, saya akuarium saya beli juga. Iya, dulu kalau nggak salah di rumah Kang Edo nih ada akuarium ya. Kemana tuh? Akuarium karena saya banyak sibuk kuli ya. Kalau kerja kan di kantor. Emang di kantor kan Kang Edo, nggak usah ngerendah gitu. Iya, kuli lah istilahnya. Udah, jadi saya juga kuli. Akuarium saya kasihkan ke abang saya. Oh, dikasih. Termasuk ikan-ikannya apa? Ikan-ikannya udah mati? Ikan itu sih. Bagian ikan biasa lah. Oh. Terus kalau paling utama sih saya hobinya hobi di burung. Burung yang dipelihara apa? Anis merah. Anis merah. Anis merah. Kenapa milih anis merah? Kan banyak burung. Sebenarnya saya banyak kayak murai atau murai juga sempat piara juga. Iya. Jadi saya sih memang tidak hanya anis aja. Sebenarnya sih memang fokusnya itu di anis. Ya kalau burung lain juga banyak. Cuma saya apa ya? Anis itu lebih ada misterinya gitu. Oh, kenapa? Maksudnya? Ya kalau diceritain itu bakal lama lah kalau masalah anis. Iya. Pokoknya saya itu lebih utamanya ke burung anis. Apa yang membedakan anis dengan burung-burung yang lain gitu? Kalau murai kan fighter dia tuh kan. Fighter itu kalau ngadu dia ada sujudnya, bongkaran suara isinya, kayak masukan kenari atau apa macam-macam lah. Terus kalau burung kenari kan cuman satu jalur aja dia. Kalau anis kan, ya ini anis nih yang saya suka itu. Selain dia bunyinya gacor macam-macam, dia kalau udah teler, ya kayak orang mabok begini. Nah itu yang saya suka dulu di situ, unik burungnya. Gitu. Selain perawatannya ekstra, pokoknya dah menurut saya anis itu burung dambaan saya lah. Iya. Pernah ikut kejuaraan gitu atau sering ya? Sering saya waktu. Sering menang. Ya kalau burung lagi hoki-hokian, kalau hokinya lagi bagus, ya bagus. Kadang-kadang di rumah kayak mau bakal menang nih burung saya. Ketika dibawa ke lapang beda lagi. Oh gitu. Ya itu tergantung hoki. Kalau dapat anis merah tuh gimana caranya? Maksudnya apakah Ngedo tuker dengan orang lain atau beli atau nemu nangkep? Nemu, beli lah pakai modal. Ya kan ada kan yang kayak gitu. Tapi kalau habitat anis merah itu gimana sih? Anis merah itu habitatnya sih di hutan sebenarnya. Oh di hutan. Hutan. Tapi dia burungnya bukan burung terbang tinggi. Kalau yang saya pelajari sih dari lihat channel YouTube orang lain, itu pokoknya nggak tinggi-tinggi lah, pokoknya daerah datar lah gitu. Iya. Terus cara nangkapnya gimana tuh? Kalau nangkap sih saya kurang ngerti juga ya. Kurang ngerti. Cuman kalau yang saya tahu sih katanya ada pengepur. Peternak gitu. Peternak. Cuma saya belum tahu juga sih kalau ternaknya di mana, pokoknya saya suka beli
yang sudah masuk di toko-toko burung. Oh gitu. Belinya 1.200.000 tuh bahanan. Oh, maksudnya bahanan tuh Dia belum bunyi, belum bunyi. masih troto, anaknya masih belabagan begitu. Oh. 1.200.000 yang pakai ring-ring gitu. Oh. Jadi memang pengepul, jadi Oh. pengepul. Kalau sengaja nangkep, wah sudah langka Anis kalau di hutan-hutan itu. Cara ngelatihnya gimana tuh, Kang? Ya nggak dilatih kalau burung itu, cuma Oh, gitu. perawatan aja. Dari yang Seperti- Kang Edo bilang yang kayak masih kecil gitu sampai bisa jadi apa tadi suaranya gacor gitu. Gacor, ya. Berapa lama tuh caranya? tergantung burungnya. Ah, Kadang-kadang burung baru beli, ah, dirawat, burung trotolan nih, iya. dirawat sebulan udah gacor. Oh. Tapi dia belum teler, Oh. udah ngepong aja gitu. Oh. Tapi ada burung juga tipikalnya dari trotol dirawat sampai 6 bulan nggak bunyi-bunyi, emang grewik, ada yang seperti itu. Oh. Karakternya. Oh, iya iya iya. Ya mungkin itu pengalaman pribadi, ada yang lebih paham mungkin sehu Anis ya. Iya, Ya, iya. pribadi saya sih begitu. Makannya apa sih? Pur. Pur. Makanya kalau orang piara Oh. burung itu serba salah. Gak dikasih makan dosa. Oh, iya. Kalau ngasih makan pakai kupur. Hmm. Kalau piara burung itu kupur. Hmm. Iya. Kupur itu kan Iya. dikasih pakai kupur. Kalau Sunda itu kan Iya. pakai pur. Pakai pur. Iya. Jadi Nggak kupur. dikasih makan dosa, Iya iya. dipiara Dikasih makan kupur. kupur. Iya. Kan bingung. Iya benar. Dia nggak makan cacing. Cacing nih, cacing dia kan disebutnya Nah, Anis cacing sebenarnya. Anis cacing. Ya dominan makanya cacing. Kalau kayak jangkrik atau ulet Jangkrik gitu, juga dikasih. kasih juga. Ya tapi nggak setiap hari. Hmm. Ada tertentunya lah. Kalau buah gitu nggak ya? Kayak murai kan Buah- makan pepaya gitu. Murai enggak lah. Nggak makan pepaya. Murai itu khusus makanannya. Apa sih yang makan pepaya sih? Saya pernah lihat ada Itu burung. mah burung apa ya, kayak jenggot, Ah, cak ijo ada. oh. Kayaknya Ada lah beberapa yang pakai. Kang Edo pengetahuan tentang burungnya dalam banget ya. Enggak sih, enggak, masih belajar lah, masih belajar. Makanya saya kembali ke channel saya itu, Nah, makanya saya ada burung, nah, ada ikan, terus ngobrol-ngobrol gini. Nah, saya lagi nyari nih, nah. di mana tontonan yang paling Nyari banyak. format ya. Ya, formatnya. Kalau memang di burung lebih banyak, Iya, ya saya akan hajar itu burung. fokus ya di burung. Tapi saya pengennya sih campur-campur lah, Campur. lebih-lebih. Ya pengen menghibur orang ya, kayak ngobrol-ngobrol begini, ketawa-ketawa. Iya, iya. Kalau misalnya ikan nih, tentang ikan. Hmm. Jadi kalau Kang Edo mancing ikan tuh di mana gitu? Saya di spot-spot ya kayak Pemancingan. Enggak sih kalau pemancingan. Oh, Saya kayak di spot-spot pegunungan oh, atau di kali-kali. iya. Yang saya carikan ikan kalau yang kecil-kecil mengkilap tuh. Oh, Kalau di sini kan bentur, di Sunda tuh bentur, apa nggak tahu orang kalau Jakarta apa bahasanya. Sama ikan ini cana limbata itu. oh, Kadang ikan nila, saya pokoknya ada ikan apa saya pancing. Ya kalau pancingan ikan tuh ngisi-ngisi waktu kalau ada kerjaan lah. Kalau burung lagi nggak bisa kontes, nggak lagi birahi, ya saya coba lari ke mancing. Gitu. Kalau misalnya ke laut gitu pengen nggak sih mancing di laut? Kalau saya pribadi sih ke laut tuh itu kayak parno saya. Parno saya ke laut. Takut ya. Kenapa? Ini saya cerita ya. Loh kan kalau nggak salah Kang Edo pernah ke ini kan? Ke Sumatera sih. Iya. Pernah naik ke Sumatera, ke Minang. Iya, ke Padang ya. Padang ke sahabat saya juga. Iya. Saya diajak ke sana. Dia kan nyebrangnya naik ferry kan, naik ferry, lewat laut. Jadi itu juga maksain Pak Ketum. Sebenarnya waktu itu udah tuan. Gimana nih ke perahu gitu. Iya. Ini ceritanya gini, naik perahu kan. Ah. Kita tuh di ombak nih. Iya. Ada di sisi laut. Ah. Saya lihat ini. Saya sama teman saya nih orang Jawa Barat nih. Ah. Kang Upah namanya. Iya, iya. Itu di laut kan. Saya lihat jalan kok. Jalannya begini nih. Ah. Kalau jalan apa? Tangga yang di jalan aspal itu aspal. Iya. Ah. Saya bilang, Tete, Ah. kok jalan di sini luar biasa, ada pernya kali ya? Kok jalan begini? Padahal kita yang di laut pada yang goyang ini, cuma kayak lihat
darat itu kayak Nah, begini-begini. itu pengalaman Kang Edo pertama kali Pertama kali seumur hidup saya naik kapal. kapal, tapi Hmm, dinikmati enak juga Pak Ketum. enak juga ya. Cuma kalau sengaja mancing, waduh enggak deh. Enggak ya? Lihat ombak-ombak ini. Iya. Satu saya takut kenapa saya nggak bisa berenang. Oh. Saya dulu belajar berenang sampai saat ini cuma satu yang saya pakai gaya batu gitu. Udah. Gaya dada. Iya, gaya dada. Dada. Belum. Dada ya bener. Pak Ketum, ini ngobrol-ngobrol tadi channel lah begitulah. Saya sedang mencari format, makanya mungkin orang Jawa bingung, orang ada ngobrol, Iya. ada posting kucing segala. Iya. Saya sih pengennya channel saya itu ya collab lah, Oleh campuran lah apalah. Yang penting pemirsa di rumah atau penggemar channel terhiburlah dengan video-video saya. Iya. Pak Ketum. Oh ya Pak Ketum, ini mau nanya nih Pak Ketum. Gimana? Pak Ketum udah nanya nih kesenangan saya apa gitu kan. Pak Ketum ada nggak pelihara semacam atau kucing atau apakah gitulah? Iya, saya suka banget sih kucing-kucing kecil gitu. Kadang-kadang saking gemesnya, Kang itu tahu suka saya cekek-cekek. Nah, Tapi itu kan nggak boleh ya, nggak boleh, iya. nggak boleh loh guys. Bukan nyekek, tapi Iya, deket. greget nah benar-benar kayak gemes. Kalau Gemes. nyekek kan Iya, cuman memang namanya juga piara binatang, kita kan nggak tahu ya itunya apa namanya karakternya di binatang itu kan. Iya ya. Kadang tuh kayak ya pipis sembarangan, pup sembarangan. Waktu di rumah saya tuh Kang, yang di sini itu kalau pernah saya tuh piara, mungkin Kang Edo juga pernah tahu ya nama kucing saya Donat. Itu karena saya taruh di dalam, dia pipis di sofa. Waduh, baunya nggak hilang-hilang. ya begitulah. Binatang kalau Iya. punya pikiran ya nggak mungkin Iya benar. pipis di situ. Iya. Ini kucing kalau dimarahin siapa suruh piara gua, ya kan? Iya benar. Ini. Iya. Jadi ya kalau mau pelihara tuh memang ya, taruh aja di luar gitu. Taruh di luar, ya. Makanya kalau orang-orang yang berada itu kan dia punya ruangan khusus buat pelihara kucing gitu kan. Ini ngomong-ngomong Pak Ketum pernah ke Minang? Pernah. Terakhir itu 2018 ya. Naik pesawat. Naik pesawat. Enak kan naik pesawat? Enak gitu. Sebelum pernah naik pesawat Pak Ketum? Serius? Seumur hidup sebelum naik pesawat. Dia mau naik pesawat gimana? Iya, mau kemana gitu ya? Satu mau kemana? Dua juga buang-buang duit. Iya. Pesawat kemana? Iya. Kecuali saya punya duit, bebas mau kemana? Iya. Dipikir-pikir lagi, ya buat apa juga naik pesawat? Kecuali ya kalau ada rezeki umroh sih naik pesawat mau deh. Kalau ada yang ngajak gratisan sih, Pak Ketum ke Minang ya mau saya. Amin. Mudah-mudahan ada Dia pengen rezekinya. nyobain gimana sih naik pesawat. Naik pesawat ya. Ya kan di antara teman-teman ini geng kita kan Oh iya. saya doang yang belum pernah naik Kang pesawat. Edo doang ya. Ya gitulah. Iya, tapi justru lebih takutnya saya naik pesawat loh dibandingin transport yang lain. Karena kayak kaki kita itu kan nggak jejak ya, istilahnya nggak. Iya, ini namanya juga di udara. Saya tuh takut ketinggian, Kang. Oh, parno juga. Parno. Jadi saya kadang suka mimpi itu kayak di puncak gunung atau di jembatan, tiba-tiba jembatannya putus atau saya jatuh gitu, kayak jantung itu kayak ketinggalan di atas gitu loh. Kebayang nggak sih kayak mencelos gitu. Naik gunung tuh gitu ya? Iya. Jadi, tapi kalau gunung kembar. ya itu enggak ya. Itu enggak. Ada yang nonton ya. Mungkin kita nggak ada yang ngobrol. Ada waktunya ya. Iya. Juga ya. Mau masuk nggak? Enggak ya. Tempatnya kan kecil. Kecil ya. Maklum lah. Ya mudah-mudahan Kang Edo ntar punya studio lah. Iya mudah-mudahan lah. Studio podcast. Juga bingung nih. Podcast juga modalnya cuma kamera doang satu. Iya pelan-pelan gitu. Pelan-pelan nih modal. Saya pernah lampu udah begini, coba aduh sedih bener dah. Saya waktu itu sempat mau kayak Kang Edo mau jadi YouTuber, pengen cari sumber-sumber penghasilan yang lain. Udah mau kayak beli kamera, beli
lampu ring itu yang bulat gitu. Hmm. Istri saya udah modal HP dulu, pelan-pelan aja Kang, Hmm. sabar aja. Ini aja kan Kang Edo udah modal mic gitu kan, udah modal tripod, lampu walaupun masih kecil gitu kan. Tapi kalau pakai ring tuh ini Lebih Kang, ini ya? terang gitu. Mau saya modalin? Janganlah. Hah? Jangan. Ring berapa sih harga lampu ring? Ring apa tuh? Ring baut apa ring? Saya nggak Ya, lampu ring yang bulat itu Oh, loh, yang gitu ya. bulat itu berapa tuh? Jadi nanti kita tuh terang gitu. lebih ini ya. Iya, lebih Jadi, enak. Muka kita lebih Iya. pada ganteng lagi ya. Iya. Tapi dengan sini juga udah pada ganteng. Iya sih, udah keren. Saya tuh paling pede kalau masalah ganteng. Nah, Nah, kenapa saya paling pede? kalau nggak salah ada tuh di channel Kang Endo sama anaknya ya, Iya. Iya. cerita tentang kegantengan. Iya. Cuman jatuh karena apa? Kena bola voli. Kena bola voli saya jatuh. Kenapa saya pede? Karena saya udah laku, udah nikah. Iyalah. Kalau belum nikah berarti nggak laku. Iya. Jadi saya makanya pede aja bahwa saya tuh ganteng. Iya. Saya dengar dulu Kang Edo banyak yang suka. Ah nggak juga sih. Udah nggak Untung apa-apa. ada Takut ditata nih. Takut sama istri ya. yang belum laku, artinya belum waktunya. Nanti kalau sudah waktunya, udah ada kehendak Allah, insya Allah. Amin. Saya amin. cuma mendoakan pemirsa yang belum nikah semoga ada rezeki dan jodohnya. Iya, kayak saya aja, walaupun ya lumayan gitu, baru nikah umur 33. Itu pun juga ya suatu dan lain hal akhirnya pisah. Nikah lagi, alhamdulillah. Oh. Sekarang punya anak. Jadi punya udah 2 kali haluan ya. Mantap juga ya, Iya. punya barang ya. Oh, iya. Oke pemirsa, ini waktu sudah 30 menit, kita ngobrolnya nggak jelas juga. Ah, udah 30 menit? Nggak 30 berasa ya? menit, kita ngobrol ya. Kata sampai jam 1. Ini 30 menit. Karena kita kalau upload video ke YouTube terlalu lama tuh kuota saya habis. Lama karena saya nggak punya WiFi, internetnya nggak ada gitu. Dulu kan bukannya Kang Edo kalau nggak salah pernah pasang. Dulu waktu jaya-jayanya saya jualan baju. Iya ya, Iya. pasang IndiHome ya. Ada ini. Sekarang kan lagi ya cashback lah. Cashback apa tuh? Apa tuh? Kismin Mekar. Kismin Mekar. Ibu nanya. Ini. Oke pemirsa, ini sudah 30 menit obrolan kita mungkin ya ngalir ngidul lah. Jadi kita Ini kira-kira kita ada serinya lagi kan ada ya? serinya nanti ada Iya. obrolan serius. Iya, Ini iya. ya pembukaan aja lah. Iya, iya, Ini ada basa-basi. obrolan, kita akan ada bahas tema apa yang mesti kita bahas. Iya. Yang penting intinya saya memperkenalkan channel saya, memperkenalkan sahabat saya juga. Beliau memang orang luar biasa. Menurut saya baik sekali. Sama lah Kang Edo juga. Mudah-mudahan Luar biasa. saya bisa mengikuti langkah beliau kebaikannya. Amin, Saya amin. sih cuma bisa berdoa buat beliau. Semoga sukses, Makasih Kang. panjang umur, Amin. anaknya soleh, Amin. bapaknya lebih juga soleh, Amin. Nah, Amin. istrinya soleha. Amin. Oke pemirsa, mohon maaf Pak Ketum, Heeh. banyak yang mesti yang harus kita bahas, Iya. ngobrol ngalir ngidul, karena ini menurut saya luar biasa. Saya ngobrol begini bisa di video, lalu di upload ke YouTube. Iya. Ketika beliau atau suatu saat tidak ke Cisarua lagi, mungkin di daerah mana, Iya. kita bisa lihat memori yang seperti ini. Betul, betul. Iya kan? Setuju, benar. Setuju kan? Iya, jadi ini apa ya? Kayak semacam ya itu Kang Iya. Edo bilang. Jadi Kenang-kenangan, memori. Jadi intinya saya ini masuk video ini, ada yang nonton banyak, alhamdulillah. Iya. Nggak ada nonton juga nggak masalah. Nggak masalah. Iya. Tapi harus ditonton. Apalagi kasih subscribe, Iya. like-nya juga. Sama komen. Ini itu tuh belajar lah Pak Iya. saya. Oke, Oke. mungkin itu saja pembicaraan kita, obrolan kita ngalir ngidul. Jadi Om Bredo, obrolan Om Bredo. bareng Edo. Mungkin tadi Om nanti Bredo. besok atau hari kapan. Saya akan ngobrol-ngobrol juga dengan teman saya dari Sumatera juga dan dari Kalimantan. Kebanyakan sih teman saya dari Sumatera semua nih. Mudah-mudahan saya bisa berbahasa Minang dan saya bisa ngajarin bahasa Sunda juga ke beliau. Iya. nanti. Ya gitu dong harus.
Masa saya bisa bahasa Padang berteman dengan orang Minang berapa tahun yang saya tahu Sarawak Koto Ambo Lambo. Masa begitu doang? Saya perlu belajar lagi. Oke, semuanya Ceng. Saya tutup pembicaraan ini. Akhir kalam. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Kang. Ya.